Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum ketiga dan 4 tentang algoritma penjadwalan. Langsung saja kita bahas algoritma penjadwalan. Yang kita bahas ada 4. Yang pertama yaitu algoritma penjadwalan FCFS CPU. Untuk algoritma penjadwalan FCFS, baca jumlah proses atau pekerjaan dalam sistem, waktu ber-CPU-nya. Penjadwalan dilakukan berdasarkan waktu kedatangan dari proses terlepas dari parameter lainnya. Jadi yang utama itu berdasarkan kedatangannya. Setiap proses dieksekusi sesuai dengan waktu kedatangannya, urut. Hitung waktu tunggu dan waktu penyelesaian masing-masing proses sesuai yaitu urut berdasarkan waktu kedatangan. Lalu yang kedua ada algoritma penjadwalan SGF CPU. Untuk algoritma penjadwalan SGF, baca jumlah proses atau pekerjaan dalam sistem, waktu ber-CPU-nya, atur semua pekerjaan sesuai dengan waktu ledakan mereka. Mungkin ada 2 pekerjaan dalam antrian dengan waktu eksekusi yang sama, kemudian pendekatan FCFS harus dilakukan, yaitu kalau tadi FCFS berdasarkan waktu kedatangannya. Nah, kemudian setiap proses dieksekusi sesuai lama waktu meledaknya atau burst time-nya. Lalu kemudian hitung waktu tunggu dan waktu penyelesaian masing-masing proses sesuai. Jadi untuk SGF itu dilihat yang menjadi utamanya itu waktu meledaknya atau burst time. Yang ketiga ada algoritma penjadwalan round robin CPU. Untuk algoritma penjadwalan round robin, baca jumlah proses atau pekerjaan dalam sistem, waktu burst CPU-nya, dan ukuran slice waktu. Irisan waktu ditugaskan untuk setiap proses dalam porsi yang sama dan dalam urutan lingkar, menangani semua proses eksekusi. Ini memungkinkan setiap proses untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Hitung waktu tunggu dan waktu penyelesaian masing-masing proses sesuai. Lalu yang keempat ada algoritma penjadwalan CPU priority. Untuk algoritma penjadwalan prioritas, baca jumlah proses atau pekerjaan dalam sistem, waktu ber-CPU-nya dan prioritas. Atur semua pekerjaan agar sesuai dengan prioritas mereka. Mungkin ada 2 pekerjaan dalam antrian dengan prioritas yang sama, kemudian pendekatan FCFS harus dilakukan, yaitu duluan mana antriannya, waktu kedatangannya. Setiap proses akan dieksekusi sesuai dengan prioritas. Jadi yang penjadwalan CPU priority itu sesuai prioritasnya untuk menghitung prosesnya. Langsung aja kita ke codingannya. Di sini ada codingan di modul, nanti dicoba aja. Yang pertama kita bahas yang FCFS CPU. Jadi prosesnya kita masukkan 3. Yang pertama 24. 3. Ini tuh waktu ya. Nah, jadi proses yang pertama ini burst time-nya atau waktu eksekusinya ada 24. Waiting time-nya 0. Kenapa? Karena ini adalah proses pertama, tidak membutuhkan waktu tunggu untuk mengerjakan prosesnya. Dan runtime-nya yaitu waktu keseluruhan yang digunakan untuk melakukan proses ini. Yang pertama yaitu 24 sesuai dengan burst time-nya. Lalu yang kedua burst time-nya 3 dan waiting time-nya 4 karena
Untuk melaksanakan proses yang kedua ini harus menunggu proses pertama diselesaikan, yaitu waktunya 24, sehingga waktu tunggu proses kedua yaitu 24. Lalu turnaround time-nya 27 karena 24 ditambah dengan 3 waktu keseluruhan, sehingga hasilnya 27. Lalu proses yang ketiga, burst time-nya 3, waiting time-nya 27 karena 24 ditambah dengan 3, jadi 27. Dan waktu keseluruhan untuk proses ini, tiga proses ini yaitu 30 karena 27 ditambah dengan 3. Terus di sini rata-rata waiting time, rata-rata waktu tunggu seperti menghitung rata-rata biasa, dijumlahkan lalu dibagi 3. Dan sama juga rata-rata turnaround time-nya, rata-rata waktu keseluruhannya sama, dijumlahkan semua lalu dibagi 3. Lalu yang kedua, algoritma penjadwalan SGF. Jumlah proses ada 4. Yang pertama 6, yang kedua 8, yang ketiga 7, yang keempat 3. Untuk burst time, waiting time, turnaround itu sama, namun yang membedakan yaitu pada algoritma SGF, proses yang didahulukan yaitu proses yang burst time-nya paling kecil. Jadi tidak harus tidak dari proses yang pertama, melainkan burst time yang paling kecil. Di sini yang paling kecil burst time-nya 3, yaitu yang proses yang keempat. Waiting time selalu kalau yang karena pertama dieksekusi, jadi dia 0 karena tidak menunggu, tidak ada proses sebelumnya. Turnaround 3 karena dia 3 untuk menyelesaikan satu proses ini, waktu membutuhkan waktu 3. Lalu yang kedua 6, sesuai burst time kedua paling kecil 6, lalu 7, lalu 8. Untuk rata-rata waktu tunggu sama seperti yang tadi, tinggal dijumlahkan lalu dibagi dengan 4 sesuai dengan prosesnya, sama seperti rata-rata waktu keseluruhannya juga. Yang membedakan ya hanya waktu kerjanya diurutkan berdasarkan burst time terkecil atau waktu eksekusi paling kecil yang didulukan. Lalu yang ketiga ada algoritma penjadwalan round robin. Masukkan jumlah proses ada 3. Yang pertama 24, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 3. Ukuran potongan waktu 3. Nah, di sini untuk antrian prosesnya sesuai yang diurutkan, cuman yang membedakan itu turnaround time-nya.
sini burst time yang pertama 24, waiting time-nya 6, sehingga turnaround time-nya 30 karena 24 ditambah 6. Lalu yang kedua itu ada 3, waiting time-nya 3, turnaround-nya 6 karena 3 ditambah 3. Lalu yang proses ketiga ada 3, burst time-nya 3, waiting time-nya 6. Lalu turnaround time-nya ada 9 karena 3 ditambah 6. Lalu yang keempat ada algoritma penjadwalan priority queue. Jumlah proses ada 5. Yang pertama burst time-nya 10, prioritas ke-3. Yang kedua burst time-nya 1, prioritas ke-1. Yang ketiga 2, burst time-nya prioritas yang keempat. Yang keempat burst time-nya 3, prioritas ke-5. Yang kelima burst time-nya 4, prioritas ke-2. Nah, jadi proses pengerjaannya sesuai dengan prioritas. Urut burst time yang proses pertama 1, waiting time-nya 1, turnaround time-nya 4. Ini salah codingnya. Yang benar hasilnya di ini aja di modul. Nah, waiting time-nya 0 yang benar karena ini proses yang pertama. Terus proses yang kedua yaitu proses keempat, prioritas kedua dengan burst time 5, waiting time-nya 1 karena menunggu yang sebelumnya yaitu 1. Terus jumlah keseluruhan prosesnya ada 6, 5 ditambah 1. Terus selanjutnya mengikuti seperti itu sesuai dengan prioritasnya. Oke, sekian praktikum kali ini. Mohon maaf atas salah jika ada salahnya. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan saat praktikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.